Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Ini dengan Adik Muhammad Rifki ya. Benar, Bu. Oke, apa kabar ini? Rifki ya panggilannya ya? Iya benar, Bu, Rifki. Oke nih, ini Rifki mungkin sahabat Arsip mau tahu nih kedatangannya ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka apa? Oke, baik. Sebenarnya terima kasih kepada Ibu Imela yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, sahabat Arsip yang ada dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, merupakan Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan aktivitas saya saat ini, Bu, adalah mahasiswa semester akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi, insya Allah, walaupun sedang sibuk-sibuknya skripsi, akan terus berusaha berkhidmat dan menjalankan amanah di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan tujuannya, kedatangan kami di Dinas Kearsipan Sumatera Selatan itu untuk menuntut ilmu, untuk menambah wawasan kami, khususnya di bidang kearsipan. Oh, oke. Ini berarti mahasiswa Poltek Unsri ya? Iya, benar. Semester akhir. Berarti lagi nyusun skripsi. Skripsi. Oh, aduh, Benar. sukses ya ini ya. Untuk Amin. kuliahnya juga, Ya. untuk Irmanya juga sukses ya. Nah, ini kita lihat tuh banyak sekali nih kayaknya teman-temannya ya dari Iya. Irma ya. Ini berjumlah berapa orang nih? Untuk yang datang ke sini dulu. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berjumlah 40 orang. Oke. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali yang antusias untuk bisa hadir ke sini, namun karena keterbatasan waktu dan tempat, insya Allah mungkin kedepannya kita akan coba Tampil kolaborasi, lagi ya? Iya, jadi benar kolaborasi lagi sekali. dengan Dinas Kearsipan, mungkin kita bisa ajak yang lain yang belum berkesempatan. Iya, benar sekali. Kalau untuk keanggotaannya sendiri ini banyak nggak ini kalau Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang? Untuk jumlah anggota Irma Palembang untuk di periode saya, periode 2024 sampai 2026 ini berjumlah 160 anggota. Wow, Ya, banyak sekali banyak. ya. Itu kalau untuk apakah ada bidang-bidangnya gitu Ya. atau ketua dan anggota langsung gitu? Ya. Baik, Bu, sebelumnya yang ingin disampaikan sebelum jadi pengurus yang 160 anggota ini, yang kemarin mendaftar sebagai calon anggota itu pernah Irma ini kalau open recruitment itu sampai 800 peserta. Oh gitu. Bahkan yang kemarin kita ada sampai kurang lebih 300 peserta, dan yang jadi pengurus itu kami seleksi yang memang benar-benar dia bisa meluangkan waktu untuk di Irma, Ya, ya. bisa mau belajar, dan akhirnya ini 160 anggota ini yang mau serius untuk bisa menjalankan amanah di Irma Palembang. Wah, ini luar biasa sekali, banyak sekali berarti yang antusias Iya, ya benar untuk sekali. mendaftar ke Irmanya Masjid Agung Agung. Palembang ya. Kalau untuk periode ketuanya sendiri itu ada periode berapa tahun sekali Ya. gitu? Kalau Ketua Irma Palembang itu sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Irma Palembang. Periodenya itu 2 tahun. Oh, Jadi per 2 tahun, per 2 ya. tahun kita ganti, dan Rifki baru kemarin di bulan Januari itu pelantikan untuk Oke, periode Rifki. oke. Jadi memang baru kami adakan musyawarah anggota pengurus di bulan Desember kemarin. Oh, kurang lebih 6 bulan yang lalu ya Iya, pelantikannya benar. ya. Berarti menjabat sudah 6 bulan 6 bulan. nih Rifki. Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri ada bidang apa saja nih? Baik, untuk di Irma Palembang kita memiliki 8 bidang, yang mana di 8 bidang ini itu diatur ataupun dikomandoi oleh wakil saya. Jadi Oh. wakil saya ini ada 2. Ya, Yang pertama ada wakil ketua 1 Irma Palembang yang tugasnya itu fokus ke internal. Ya. Internal Irma, yaitu dia menaungi bidang sumber daya manusia, Oke. kemudian bidang Irmawati yang isinya cewek-cewek semua, Iya, iya, perempuan-perempuan semua. Kemudian membawai bidang kesekretariatan yang saat ini merupakan penanggung jawab kegiatan hari Iya. ini. Kemudian juga bidang wakil ketua 2 ini. Sekarang wakil ketua 2 itu menaungi beberapa bidang, diantaranya ada bidang olahraga dan seni, ada bidang hubungan masyarakat dan kemitraan, ada bidang sosial, dan ada beberapa bidang yang lainnya yang mana dibagi, jadi ini dikomandoi wakil 1 dan wakil 2 sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik. Oke. Kalau untuk kegiatannya sendiri nih berjalan aktif ya?
Iya, alhamdulillah Oke. berjalan sangat aktif. Untuk kedepannya dalam jangka waktu dekat ini apa nih program kerjanya, kegiatannya yang mau dilakukan nih? Untuk program kerja di antara bidang-bidang ini yang menjadi unggulan di Irma Palembang atau menjadi sebuah program yang memang dikenal di masyarakat adalah kuliah duha. Kuliah duha itu kita ambil brand kuliah agar bisa memancing para remaja-remaja itu bahwa di Irma Palembang ini majelisnya memang lebih kami ingin mengena kepada para remaja. Jadi brandnya itu kuliah duha. Tapi dalamnya itu adalah sebuah majelis ilmu yang mempelajari tentang ilmu ibadah yang sehari-hari, bagaimana cara kita wudhu, cara kita sholat, bagaimana. Karena kita tahu bahwasanya ilmu ataupun amal ibadah ketika ingin diterima itu harus dengan ilmu. Nah, maka dari itu kami ingin semua anggota Irma Palembang ini khususnya dan umumnya masyarakat, para remaja yang ada di luar Irma juga bisa mendapatkan hal-hal positif dari Irma Palembang ini. Kemudian untuk yang akan datang, sebelumnya minggu kemarin baru, itu kita mengadakan seminar kemuslimahan yang hampir 100 peserta juga hadir di dalamnya, itu khusus untuk perempuan, dan kita menghadirkan salah satu narasumber luar biasa di Palembang bahkan Sumatera Selatan, yaitu pimpinan Pondok Muqimus Sunnah, Ibunda Dr. Iza dan Sukri. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti aktif berjalan ya ini Iya, rumahnya ya. Dan untuk yang akan datang, program besarnya itu kami akan mengadakan kajian program kajian fikih wanita akbar, yang mana program dari bidang Imrawati yang bisa kemarin hampir mencapai 500 peserta. Jadi itu mengundang biasanya dari pemateri-pemateri luar untuk bisa memberikan materinya. Kemudian juga kita ada yang namanya program Porma, Pekan Olahraga Irma. Jadi di momen 17 Agustus ini kita mengadakan benar sekali, bersama memeriahkan kegiatan 17 Agustus ini dengan mengadakan Porma. Jadi olahraganya ada badminton, ada futsal, ada panahan. Nah, sehingga memang ketika remaja itu bergabung di Irma Palembang, ada juga hal-hal positif selain dari menuntut ilmu agama, mereka juga ada refreshingnya mengadakan olahraga agar tidak bosan. Iya. Oke, ini luar biasa nih. Kalau untuk anggotanya sendiri nih, anggota Irma kebanyakan dari mana nih? Semua kalangan masyarakat atau mahasiswa yang kebanyakan nih dari mana nih? Oke, di dalam kepengurusan anggota Irma Palembang itu diatur juga di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu berdomisili di Kota Palembang. Nah, jadi tidak harus beralamatkan ataupun tinggal di Palembang. Jadi jika teman-teman tersebut berada di luar Kota Palembang, bisa untuk daftar, asalkan domisili saat ininya itu di Palembang. Misalnya banyakan dari Irmani, Bu, itu dari kuliahnya kan, dari kuliah dari daerah luar, kuliah di Palembang, di UIN, di Unsri dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya ngekos atau ikut nenek atau ikut mamang di sini. Jadi nah, itu bisa untuk mengisinya dengan ikut organisasi. Iya, banyak selain kuliah. Nah, benar sekali. Kemudian untuk di daerah Palembangnya bukan hanya sekitar Masjid Agung. Rifki sendiri jauh dari Masjid Agung. Oh iya. Nah, jadi alamatnya di mana? Kalau Rifki di Kelurahan Sembilan Ilir. Oke. Soalnya kalau yang kita tahu ini biasanya yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Masjidnya sekitar rumah dia kompleknya. Ternyata kalau Masjid Agung tersebar luas di mana-mana anggotanya. Bahkan ada yang tinggal di kilometer 18. Wah, jauh ya. Ada yang di Pemulutan. Ada yang di Mariana. Itu luar biasa. Dan orang-orang yang jauh tersebut bahkan lebih aktif, lebih duluan hadir biasanya. Dan itu menjadi penyemangat untuk kami yang rumahnya dekat Masjid Agung tapi belum bisa maksimal. Itu karena terpanggil hatinya. Benar. Untuk kegiatan Irma. Rifki yakin orang-orang yang ada di Irma Palembang ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Karena dalam hadis kan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa atau seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di Irma Palembang ini punya majelis ilmu. Nah, maka dari itu kami selalu memberikan semangat kepada teman-teman semua, jangan sampai kehadirannya sia-sia di Irma Palembang. Jadi ikuti, karena Irma Palembang punya majelis-majelis itu yang bisa dimaksimalkan
agar bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan akhirat. Wah, ini luar biasa nih. Tamat dari kuliah langsung jadi ustadz nih. Amin. Oke, kalau kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sendiri kan ada yang namanya akuisisi arsip nih. Iya. Kayak arsip-arsip sejarah, akuisisi arsip organisasi masyarakat, Ormas. Nah, ini salah satunya Irma juga organisasi masyarakat kan. Nanti bisa nih kita kolaborasi nih. Contohnya misalnya ini Masjid Agung ya. Iya. Masjid Agung itu kan mungkin didirikan pada tahun berapa, sejarah berdirinya Masjid Agung, ataupun ini bisa juga ketua Irma Masjid Agung dari masa ke masa. Itu bisa datanya kita dimasukkan ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memori kita di sini, jadi arsip kita di sini, karena kita di sini juga ada pameran kegiatan kita. Pameran itu juga menyampaikan informasi melalui foto-foto, video, ada sosial media juga. Nah, di situ bisa untuk seperti sejarah Masjid Agung atau Irma Masjid Agung sendiri bisa kita pamerkan nantinya. Makanya itu kita bisa berkolaborasi. Jadi kita di sini juga ada akuisisi arsip. Nanti kita bisa bersama-sama ya dengan tim kita. Oke. Nah, ini untuk closingnya nih Pak Rifki. Untuk motivasi nih generasi muda ataupun Irma selain Masjid Agung ini untuk lebih giat lagi dalam kegiatan Irma nih. Oke. Untuk closing statement-nya mungkin kita mengambil hadis Nabi besar Muhammad SAW. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita di masa muda ini berusaha semaksimal mungkin menghabiskan masa muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat, karena akan ada masanya ketika kita hanya banyak sekali keinginan-keinginan untuk berkebaikan tapi kita tidak mampu melakukannya karena umur tadi ataupun kesempatan-kesempatan yang sudah sempit. Jadi sebelum kita memasuki masa-masa tersebut, gunakanlah waktunya di masa muda ini untuk menuntut ilmu, terutama khususnya karena seorang yang ingin sukses di dunia maupun di akhirat itu kuncinya satu, dengan menuntut ilmu. Wah, ini luar biasa sekali. Selain mendapatkan pengalaman dan ilmu di dunia, juga di Irma ini mendapatkan ilmu untuk di akhirat kelak ya. Oke, sukses selalu ini untuk Adek Rifki Rifki Muhammad Rifki, dan sukses juga untuk Irmanya. Amin. Ya. Oke Sobat Arsip, itu tadi wawancara kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsipku. Terima kasih. Yes.